Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah dengar saya tadi pas awal-awal Pak Ustadz jelaskan bahwa Allah dulu menurunkan Quran sekaligus tidak di bumi tapi di langit. Ya. Nah, terus ada Quran lagi turun yang setiap ada peristiwa melalui Jibril ke Rasulullah. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah Quran yang dulu sekaligus diturunkan ke langit itu dengan yang melalui Jibril ke Muhammad isinya sama atau beda? Ya. Terima kasih. Baik. Hanya itu aja. Ya, jadi bukan Qurannya ada dua, Pak. Qurannya itu aja, cuma turunnya 2 kali. Turun pertama ke langit dunia dulu, ngendep dia di situ beribu-ribu tahun. Setelah zaman Nabi Muhammad, yang di situ itu diturunkan tapi sedikit-sedikit. Jadi Qurannya ya itu juga, gitu. Itu juga. Cuma begini, Pak. Waktu turun sedikit-sedikit itu enggak diurutin dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus Yunus, Hud dan seterusnya. Enggak kayak gitu. Tapi diturunkan sesuai dengan momentum. Jadi bisa aja yang turun bukan Al-Fatihah dulu, dan memang Al-Fatihah turunnya malah kemudian. Turunnya Iqra dulu, belum selesai baru 5 ayat udah turun. Selama 23 tahun turun tapi acak-acakan urut-urutannya. Nah nanti kemudian sepanjang 23 tahun itu Nabi ngasih tahu begini, ini turun ya, ini nih surat Al-Alaq ya, ayat pertama sampai ayat kelima. Posisinya nanti di sini naroknya. Walaupun turunnya duluan, tapi Nabi udah kasih tahu, ntar posisinya di sini. Turun lagi, Nabi kasih tahu, ntar posisinya di sini, ntar posisinya di sini, dan itu dipraktekin dalam sholat. Kalau Nabi sholat, pasti baca Al-Baqarah dulu baru Ali Imran, nggak mungkin Ali Imran baru Al-Baqarah. Kalau baca Al-Jumu'ah dulu baru Al-Munafikun. Kalau baca Sabihis dulu baru Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Kalau baca Qul Huwallah, ya Qul Huwallah dulu baru Qul A'udzu Birabbil Falaq, baru Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi dalam prakteknya Nabi sudah ngurutin walaupun turunnya itu tidak urut. Sehingga nanti di bagian akhir dari kehidupan Nabi, setelah semua turun semua baru disusun ulang lagi mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Dan itu sama persis yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah waktu lagi dari langit dunia ke dunia kita, inilah yang turunnya diacak-acak gitu. Prosesnya kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi pertanyaannya terjawab sih, Pak. Ya Qurannya itu juga, bukan sesuatu yang lain. Dia juga, cuman urutannya yang waktu turunnya berbeda. Baik. Iya. Nggak apa-apa nih Pak, sampai asar boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya perhatikan dari awal sampai akhir, ini luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat saya. Ada tadi yang sebutkan tentang sirah nabawiyah, bahwa Nabi Muhammad itu mengikuti millah Ibrahim. Salah satunya adalah di Gua Hira, beliau menyepi, itu adalah millah Ibrahim. Kenapa dilakukan itu? Karena belum ada sholat. Millah Ibrahim itu tidak ada sholat. Saya sering berdoa, yang juga merupakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi j'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal doa. Itu adalah doa Nabi Ibrahim yang mengatakan, ya Allah jadikanlah aku orang yang mukim, yang istiqomah dalam sholat, juga keluargaku dan juga keturunanku. Akhirnya saya punya pertanyaan, apakah sholatnya Ibrahim dalam doa tersebut itu seperti yang sholat kita lakukan, atau punya milah atau sholat sendiri yang kemungkinan juga dilakukan oleh Rasulullah sebelum turun perintah sholat, kalau tidak salah pada tahun 11 kenabian Nabi Muhammad. Karena kemudian tadi disebutkan surat yang kedua itu adalah Al-Muzammil, ayat yang kedua, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalil. Itu mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, ini mantap nih pertanyaan. Pertanyaan S3 nih Pak. Jadi gini Pak, Nabi Ibrahim
itu hidupnya diperkirakan tahun 1997 sebelum Masehi. 1997. Jadi kira-kira 2000 tahun lah sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir. Kalau Nabi Muhammad kan diangkat jadi nabi 610 Masehi. Jadi jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu 2000 tambah 600, 2600 tahun. Maka wajar kalau ibadah-ibadah di zaman Nabi Ibrahim itu cuma tinggal sisa-sisanya doang. Itu pun kagak utuh, kagak sempurna. Misalnya Pak ya, tawaf itu kan Nabi Ibrahim yang ngajarin. Cuman di masa Nabi Muhammad tawaf itu pertama udah kebalik arahnya, kebalik begitu. Yang kedua, ini dia nih, agak-agak porno. Tawaf di masa itu Pak, itu dilakukan dengan cara telanjang bulat. Dan itu malam hari sambil bertepuk-tepuk, sambil bersiul-siul. Padahal itu ajaran Nabi Ibrahim. Nah masalahnya benar Nabi Ibrahim ngajarinya begitu? Kayaknya enggak juga sih. Nah itu jadi udah mengalami destruksi gitu, kerusakan di mana-mana gitu ya. Nah tentang sholatnya, benar semua Nabi itu ada sholatnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh semua itu ada sholat ya. Tapi memang kita juga enggak tahu kayak apa bentuk ibadah sholatnya yang pertama. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad kok tidak mengerjakan sholat Nabi Ibrahim? Boleh jadi itu termasuk yang terhapus gitu. Maksudnya sepanjang 2600 tahun sholatnya Nabi Ibrahim mungkin udah hilang gitu. Ya, yang tersisa tawaf sama tahanus, ngumpet di goa. Sama satu lagi sunat Pak. Itu sunat apa? Pakai kampak kan Nabi Ibrahim tuh udah usia 80 tahun baru sunat pakai kampak katanya begitu. Nah itu ada dalam budaya Arab gitu. Selebihnya banyak yang sudah hilang, ya banyak yang sudah hilang syariatnya umat terdahulu, nabi-nabi dan sebagainya. Nah ngomongin sholat, memang Nabi Muhammad dari wahyu yang kedua turun sudah ada sholat, tapi asal tahu aja Pak, sholatnya ini belum ada rukuk dan sujud, berdiri doang. Makanya bunyinya kumil laila, nggak ada perintahnya warka'u wasjudu, itu nggak ada, gitu kan? Jadi sholatnya cuma berdiri doang. Yang pasti juga nggak baca Fatihah karena nggak ada, belum turun Al-Fatihah dan belum ada berapa rakaat. Ntar ngomongin berapa rakaat Pak, itu kalau udah di Madinah. Di Mekah belum ada 5 waktu. Terakhir di Mekah tuh Isra Mi'raj. Nah Isra Mi'raj saja itu baru ada 5 waktu Pak. Nah padahal tahun berapa Isra Mi'raj? Sejak dari kenabian itu udah tahun ke-12 menjelang hijrah. Jadi selama 12 tahun Nabi itu sholatnya bukan 5 waktu. Sholatnya sholat malam sama sholat pagi sama sholat sore gitu doang. Belum ada yang 5 waktu. Isra Mi'raj lah yang bikin jadi 5 waktu. Itu pun belum ada tuh zuhur, asar, isya 4 rakaat tuh belum ada. Semua waktu sholat yang 5 semuanya cuma 2 rakaat. Setelah nanti hijrah ke Madinah baru ada proses lagi. Zuhur, asar dan isya dari 2 rakaat jadi 4, maghrib dari 2 rakaat jadi 3, subuh dipertahankan. Gitu. Jadi proses sholat sendiri itu dari awal di masa awal mula kenabian sampai masa akhir itu prosesnya panjang itu Pak. Atau ada semacam evolusi gitu, evolusi sholatnya. Nah oleh karena itulah maka kalau kita mau belajar sholat dari hadis Nabi itu nggak boleh baca 1 doang hadisnya atau 2 doang gitu, nggak boleh. Harus dibaca semuanya biar nanti sempurna begitu. Biar sempurna karena prosesnya itu. Nah di akhir menjelang Nabi wafat turunlah baru wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan. Nah ini udah final nih berarti kalau udah yang terakhir itu. Nah pas terakhir itu Pak, saya kasih contoh nih ya. Ada satu hadis yang mengatakan begini. Siapa di antara kalian sholat maka gerakannya dia harus ikutin gerakan imam. Kalau imam sholatnya berdiri, berdirilah kalian. Kalau imam sholatnya duduk, duduklah kalian. Gitu kan, itu ada kayak begitu hadis. Tapi ternyata Pak, di bagian akhir dari kehidupan Nabi, hadis itu dianulir oleh Nabi sendiri. Dianulir. Kenapa kok dianulir? Karena Rasulullah SAW itu ketika beliau udah sakit-sakitan mau meninggal, wafat, kan beliau udah nggak ke masjid nih, yang disuruh jadi imam tuh Abu Bakar.
Nah Rasulullah nggak sholat nih ke masjid. Cuma, nah ini dia, 2 hari menjelang Nabi wafat, rada segeran, agak sehat gitu. Jadi Abu Bakar sudah mulai sholat, udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Nabi datang. Tapi dalam keadaan masih sakit. Jadi Nabi sholatnya sambil duduk. Abu Bakar di depan berdiri. Abu Bakar tahu Nabi datang, dia blokir. Main catur Pak, blokir. Nabi suruh maju, dia mundur. Tapi Nabi posisinya duduk. Abu Bakar dan jamaah berdiri. Sah. Ya begitulah kejadian terakhirnya. Maka boleh saja imam yang duduk sholatnya karena dia sakit, jamaahnya berdiri, itu boleh. Padahal sebelumnya ada hadis, kalau imam berdiri kalian berdiri, kalau imam duduk kalian duduk. Tapi terakhir kejadian Nabi duduk dan jamaah berdiri. Berarti yang kita pakai yang mana? Yang terakhir. Gitu Pak. Nah itu kan menunjukkan bahwa ibadah sholat itu terus mengalami penyempurnaan sampai detik-detik terakhir Nabi hidup. Nah kita kalau belajar ilmu fikih Pak, semua jelas, clear. Tapi kalau kita pakai hadis, tergantung tuh baca hadis yang tahun berapa itu, ya kan? Nah gitu Pak. Makanya kita nggak bisa belajar sholat pakai hadis tuh nggak bisa. Ya kecuali hadisnya semua dikumpulin lalu dibuat kesimpulannya. Kesimpulan dari semua hadis itu namanya fikih, gitu Pak. Jadi kita belajar fikih itu belajar kesimpulan hadis sebenarnya. Tanpa harus hadisnya dibaca semua. Nah, kesimpulannya begini, boleh enggak imam duduk, makmum berdiri? Boleh. Mana hadisnya? Tuh. Nah gitu Pak. Kalau kita belajar hadisnya mesti dibaca semua dulu panjang lebar baru ada kesimpulan. Nah kalau mau yang simple Pak, kesimpulannya aja, selesai. Terus dari mana hadisnya? Ntar hadisnya gue cariin, nih hadisnya gitu.